Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Marilah kita awali dengan berdoa bersama-sama. Dengan harapan pada proses pembelajaran kita di hari ini diberi kelancaran, kemudahan kita menyerap ilmu, dan tentunya yang kita harapkan adalah kita diberi barokah kemanfaatan ilmu. Silakan untuk ketua kelas dipimpin berdoa. Persiapan berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Akhir-akhir ini kita tahu semuanya sepertinya pergantian musim nggih. Hujan mendung tiap hari. Jadi setiap berangkat sekolah atau kegiatan apapun, Bu Lina mengingatkan kepada kalian semuanya untuk hati-hati. Keluar bawa payung, kesehatan dijaga, tetap mematuhi prokes. Dan tentunya di dalam kelas, Bu Lina ingatkan kembali, tidak boleh makan, terus minum, terus ngobrol sendiri, terus betul sekali. Jadi tidak boleh jayus, ngantuk. Kalau ngantuk silahkan izin ke kamar mandi, wudhu, kemudian kembali ke kelas. Oke, selanjutnya Bu Lina akan cek kehadiran kalian semuanya. Mbak Laila Faizatul Azka. Oke, alhamdulillah hadir semua. Gambar napa niku? Al-Quran. Ya. Ada tulisan di sini. Apa? Coba dibaca. Mengenal adalah cara menumbuhkan cinta. Betul. Mengenal adalah cara menumbuhkan cinta. Sepakat? Sepakat. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak mengenal cinta terhadap dia. Dia Al-Quran maksudnya Bu Lina. Dia siapa? Dia Al-Quran. Lah untuk itu caranya seperti apa Bu? Maka kenal dengan kita mengenalnya. Mbak Eka mesong-mesong. Cara mengenali Al-Quran awal-awalnya dengan belajar bagaimana cara membacanya. Kemudian belajar ilmu-ilmu yang melingkupinya, ilmu-ilmu yang mempelajari tentang Al-Quran. Terus kemudian kita tahu isinya, kemudian kita amalkan. Itu namanya kita akan mengenalnya, kemudian menumbuhkan cinta ini tadi. Ini berkaitan dengan tema kita hari ini, ada kaitannya dengan gambar tersebut. Hari ini kita akan membahas tentang apa itu makiyah dan apa itu madaniyah. Pembelajaran kita tentang makiyah dan madaniyah ini ada 3 tujuan. Yang pertama, dengan mempelajari makiyah dan madaniyah, kita dapat menunjukkan sikap disiplin dalam mempelajari struktur ayat dan surat dalam Al-Quran. Karena kita dapat menyajikan hasil analisis tentang ayat-ayat makiyah dan ayat-ayat madaniyah. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Lanjut. Nah, untuk lebih jelasnya keterangan tentang makiyah dan madaniyah, di sini Bu Lina sajikan video sumber ajar, bisa kita lihat bersama.
Sambil dicatat kalau ada yang penting dan perlu dicatat. Di sini akan Bulina ulas sedikit tentang materi yang sudah disajikan dalam video tadi. Makiyah Madaniyah. Jadi pada definisi Makiyah dan Madaniyah ini ada 4 kategori definisi. Okay? Jadi yang pertama definisi Makiyah dan Madaniyah jika itu berdasarkan tempat turunnya ayat. Kemudian yang kedua berdasarkan historis atau berdasarkan waktu hijrahnya Nabi. Yang ketiga definisi Makiyah dan Madaniyah dilihat berdasarkan khitab ayat tersebut. Kemudian yang keempat berdasarkan isi ayat Al-Quran tersebut. Mempelajari ayat Makiyah dan Madaniyah memiliki kontribusi dalam melahirkan ajaran Al-Quran yang sejalan dengan perkembangan zaman dan tempat. Video sudah Bulina putarkan tadi, keterangan sudah Bulina sampaikan, maka silahkan kalau ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi, mungkin ada yang kurang jelas atau apa hal-hal yang terkait yang ingin ditanyakan, maka silahkan untuk disampaikan. Ada apa tidak ada? Tidak ada. Kalau tidak ada berarti ini tadi keterangan jelas, paham semuanya? Insya Allah paham. Selanjutnya adalah kita diskusi kelompok. Bulina akan bagikan LKPD untuk sarana diskusi kalian semuanya. Untuk kursi silakan disesuaikan Mbak Samrotul Ula. Disesuaikan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Waktu untuk diskusi Bulina beri waktu 15 menit. Kalau sudah, kita presentasi per kelompok, nggih. Kelompok yang mau maju duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Menurut kami, surat Al-Baqarah bukan termasuk dalam kategori surat Makiyah. Berdasarkan ciri-cirinya, surat Al-Baqarah termasuk dalam kategori surat Madaniyah. Karena 1. Surat dan ayatnya panjang-panjang. 2. Banyak mengemukakan bukti dan argumentasi mengenai kebenaran-kebenaran. 3. Ungkapannya tenang. Yang ditujunya adalah akal pikiran. 4. Berisi tentang ibadah. Silakan Mbak Rimbi. Berdiri nggih. Langsung. Ya, tadi kelompok 1 menyatakan bahwa surat Al-Baqarah termasuk dalam kategori surat Madaniyah. Namun di dalamnya terdapat kisah-kisah Nabi dan umat terdahulu, kisah Nabi Adam dan Iblis, serta pembukaan surat Al-Baqarah itu berupa lafaz alif lam mim yang merupakan karakteristik surat Makiyah. Jadi, menurut kami, surat Al-Baqarah termasuk dalam kategori surat Makiyah. Terima kasih. Ya, terima kasih pendapatnya dari kelompok 2. Berdasarkan analisis dari kelompok kami, berdasarkan dari penelitian dari berbagai sumber, serta penelitian Makiyah dan Madaniyah, surat Makiyah diturunkan sebelum hijrahnya Nabi SAW, sedangkan surat Madaniyah diturunkan setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah. Sebagian besar ayat yang ada pada surat Al-Baqarah diturunkan setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Ya. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Bila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ya, jadi di LKPD di situ ada 2 pernyataan. Yang pertama,
Surat Al-Kafirun berdasarkan cirinya adalah surat Makkiyah. Betul. Untuk evaluasi sudah sama LKPD tadi ya. Jadi nanti LKPD-nya dikumpulkan. Boleh dikumpulkan dari sekarang, silahkan. Ketua kelas untuk mengumpulkan LKPD. Dari keseluruhan pembahasan kita hari ini tadi tentang Makkiyah dan Madaniyah, ada berapa poin pembahasan? Bisa diambil kesimpulan ini tadi, tema Makkiyah dan Madaniyah ini ada 3 poin pembahasan. 1 tentang apa tadi? Definisi. Betul. Kemudian yang kedua, definisi Makkiyah dan Madaniyah didasarkan pada waktu hijrah. Berdasarkan waktu hijrahnya Nabi, maka Makkiyah adalah apa Mbak Salsa? Makkiyah didefinisikan sebagai ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah. Terus Madaniyah? Ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah. Betul. Kemudian definisi yang ketiga berdasarkan apa Mbak Nur? Lanjutnya ciri-ciri atau karakteristik ayat-ayat Madaniyah. Yang pertama apa? Surat dan ayatnya panjang-panjang. Yang kedua? Izin untuk perang dan hukum-hukumnya. Betul. Selanjutnya, sekarang ditutup, tidak boleh lihat. Karakteristik Madaniyah 1, Mbak Rimbi. Ayat-ayatnya panjang-panjang. Kemudian Makkiyah dan Madaniyah ini punya manfaat. Manfaatnya apa? Dengan kita mengetahui Makkiyah dan Madaniyah, maka manfaatnya adalah 1, Mengetahui usul atau gaya bahasa Al-Quran. Berikutnya, Mengetahui situasi dan kondisi masyarakat kota Makkah dan Madinah pada saat Al-Quran diturunkan. alkalin baterai ini. Lanjut. Menambah keimanan seseorang terhadap kebenaran pewahyuan Al-Quran. Sip. Pintar semuanya. Ya, untuk tugas tambahannya. Tugas tambahan ini dikerjakan di rumah. Adalah silahkan dicari 3 contoh ayat Makkiyah dan 3 contoh ayat Madaniyah. Nah, ini silahkan ditulis. Atau kalau tidak ditulis sekarang, boleh ditulis nanti di rumah. Dibuka linknya, link trip. Sudah Bulina bagikan kemarin di grup itu, di link tersebut tugas tambahan di situ ada, nanti dilihat. Tugas tambahannya dikumpulkan minggu depan, oke? Dikumpulkan minggu depan. Dan materi selanjutnya yang akan kita bahas minggu depan adalah tentang makro atau ruku dan lafaz basmalah. Kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan atau kurang paham, boleh WA Bulina. Selanjutnya, kita sudah sampai pada akhir pembelajaran. Untuk alat-alat belajarnya dirapikan, disimpan, kemudian kursinya dikembalikan lagi. Kita persiapan untuk berdoa bersama sebagai penutup pembelajaran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mbak sinten nggih? Mbak Ella, coba dibaca. Mendekatimu menjadikanku tamu. Cukup.
Mendekatimu menjadikanku tahu. Tahu apa? Tahu tentang dirimu. Cara mendekatinya adalah salah satu usaha terkecil dengan rajin membacanya. Meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Bukan kok membaca Al-Quran hanya di waktu luang, tapi meluangkan waktu untuk membacanya. Ya, kita di akhir pembelajaran, kalau ada salah-salah, Bu Lina dalam menyampaikan materi, Bu Lina minta maaf. Sekian apa yang sudah Bu Lina sampaikan. Terima kasih untuk kalian semua. Ada salah kurang, Bu Lina minta maaf. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.